Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 7, mari kita akan belajar bersama mengenai apa saja yang termasuk perangkat keras komputer. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input, alat proses, dan alat output. Komponen-komponen komputer antara lain yaitu ada hardware, software, dan brandware. Apa itu hardware, software, dan brandware? Kita simak selanjutnya. Nah, hardware adalah perangkat keras dalam sistem komputer yang merupakan komponen secara fisik. Bisa kita lihat, bisa kita raba, yang membentuk suatu kesatuan sehingga dapat difungsikan. Yang mana perangkat hardware sendiri terdiri dari 1 peralatan input, 2 proses, dan 3 output. Diagram alur pengolahan data komputer antara lain yang pertama ada peralatan input, ada proses, dan output. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, peralatan input. Peralatan input atau istilah lainnya adalah peralatan masukan, yaitu peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau program dan mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Yang mana peralatan input yang sering digunakan antara lain ada keyboard, ada mouse, ada floppy disk drive, ada scan, CD-ROM, dan DVD-ROM. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan keyboard anak-anak. Kalian simak dalam tayangan. Apa itu keyboard? Keyboard itu merupakan perangkat yang memiliki tombol, mirip dengan mesin tik. Nah, mungkin mesin tik ini untuk anak era kelas 7, usia 13 tahun yang sekarang ini mungkin mesin ketik asing yang mana bentuknya. Nah, di sini diperbarui dalam bentuk keyboard yang mana ada beberapa tombol tambahan dengan berbagai macam fungsi. Yang mana keyboard untuk masukkan data atau memberikan perintah pada komputer. Yang mana jenis keyboard itu ada 2, yaitu yang memakai PS2, bisa kalian lihat pada gambar. Nah, mana keyboard yang PS2 ini yang menggunakan kabel PS2. Yang kedua ini adalah kabel keyboard yang menggunakan kabel USB. Nah, sekarang ini yang banyak digunakan adalah keyboard yang USB. Selain pemakaiannya mudah dan praktis. Yang kedua adalah mouse. Ini juga tidak asing, sudah kalian sering lihat di lab komputer. Yang mana mouse itu merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah atau program yang pada layar monitor. Dengan cara penggunaannya ada 3, yaitu scroll. Nah, yang sering kalian gunakan itu ya kemarin pas praktek di lab itu scroll. Terus yang kedua ada klik kanan. Yang ketiga ada double klik atau drag and drop. Nah, ini yang namanya floppy disk drive. Apa fungsi dari floppy disk drive? Floppy disk drive berfungsi untuk menulis atau merekam data ke dalam disket. Ini juga sudah jarang sekali dipakai. Yang kedua scan. Scan adalah peralatan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Sekarang ini scan itu banyak sekali manfaatnya karena semua dokumen-dokumen banyak yang diarsipkan dengan memakai mode scan. Yang kedua CD-ROM atau CD-RW, yang mana peralatan masukan ini berfungsi untuk membaca data atau program
dari media penyimpanan data atau compact disk. Nah, penggunaan CD-ROM ini juga sudah agak berkurang karena seiring dengan berkembangnya waktu, yang sekarang ini lebih praktis mengirimkan file lewat email ataupun melalui WA. Ya, DVD-ROM ini khusus untuk membaca data berupa media penyimpanan dari CD ataupun DVD. Terus yang kedua, yang termasuk peralatan proses, yang mana alat proses adalah CPU. CPU kepanjangannya dari Central Process Unit, yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer. Ini CPU merupakan otak dari komputer. Kalau kalian di lab komputer itu lihat ada box hitam yang besar, nah kalian mengira itu box apa, nah, kotak hitam apa, nah, itu adalah namanya CPU. Nah, yang mana dalam CPU itu ada mainboard, ada prosesor, dan ada memori. Nah, inilah yang dinamakan dengan mainboard atau istilah lainnya adalah motherboard, kotak ibu. Nah, semua komponen akan terhubungkan di sini. Yang mana mainboard itu merupakan salah satu perangkat dalam komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan beberapa peralatan lain. Yang selanjutnya, yang termasuk peralatan proses adalah prosesor. Yang mana prosesor ini adalah sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada memori. Memori di sini adalah merupakan tempat penyimpanan data atau instruksi, yang mana semakin besar kapasitas memori yang disediakan, akan semakin besar data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah. Yang ketiga, peralatan output. Apa saja yang termasuk dalam peralatan output? Yang mana peralatan output itu adalah peralatan keluaran, yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar. Antara lain ada monitor, printer, dan speaker. Nah, ini adalah bentuk monitor. Ini monitor pada zaman sekarang sudah berubah banyak, yaitu monitor LCD. Nah, kemudian ini ada printer, keluaran mencetak data informasi berupa kertas. Nah, setelah data itu kita masukkan melalui alat input, diproses dalam CPU, kemudian data itu bisa kita cetak. Kemudian ada speaker, yaitu peralatan output yang menghasilkan atau mengeluarkan efek suara. Nah, ini untuk memutar video, memutar lagu, kita pakai speaker. Nah, demikian tadi anak-anakku materi tentang perangkat keras komputer.